Kalau jalan-jalan ke Pecel Lele misalnya, Mbak mau minum es teh yang manis atau tawar gitu? Nggak perlu manis atau tawar, yang penting setia. Biasanya seperti itu. Nah, mudah baperan, bukan memilih untuk berperan. Ini yang terjadi jemaah. Ini yang terjadi teman-teman semua. Ya, sidik-sidik baper, sidik-sidik baper, baper kok sidik-sidik. Ya, ini yang terjadi umat muslim saat ini seperti ini. Kalau kita melihat zaman Rasulullah dulu, bosnya mereka yang berperan, mereka yang memegang kekuasaan, bukan menjadi baperan. Yang selanjutnya, umat Islam saat ini terlalu nyaman dengan menjadi penonton dan tidak mau menjadi pemain. Ya udahlah, saya rela aja diapa-apain lah, enggak apa-apa. Ya udahlah, saya tak nonton aja, nggak mau jadi pemain. Ketika disuruh berkontribusi, udahlah, udah ada yang lain. Ya, ini yang terjadi saat ini. Selanjutnya, dan umat Islam saat ini lebih banyak dibully daripada berkontribusi. Ya, udah pakai hijab yang besar, akhirnya sudah mulai soleha ya, dibully. Suka nasihatin, kayak emak-emak sukanya nasihatin orang, ya. Jenggotnya udah panjang ya, masya Allah, ya, dibully. Tapi dia tidak mau berkontribusi. Maka tadi saya bilang teman-teman berangkat dari daerah masing-masing, berangkat dari rumah masing-masing. Apa yang Anda cari di sini dan apa yang Anda akan bawa pulang, yakni adalah ilmu dan kontribusi. Nah, maka tidak hanya cukup dengan mendakwahkan tentang kesolehan pribadi saja, karena kesolehan pribadi belum menjamin seseorang itu menjadi pribadi yang unggul. Teman-teman sudah soleh saat ini, apakah sudah cukup menjadi pribadi yang unggul? Sudah? Teman-teman berangkat ke majelis ilmu niatnya apa? Untuk menjadi orang yang soleh. Apakah dengan orang yang soleh itu sudah menjadikan barometer kita menjadi muslim yang unggul atau belum? Ternyata belum. Dan kita ini sebenarnya sedang mau memperbaiki umat atau sedang mau memperbaiki individu umat. Teman-teman, kita ini beda loh kalau mau membangkitkan umat sama membangkitkan individu umat. Padahal dakwah itu sejatinya bukan hanya memperbaiki individu umat, tapi juga memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Kalaulah kita mau memperbaiki umat, maka mendakwahkan. Kalaulah kita mau memperbaiki individu umat, maka dengan mendakwahkan akhlak itu benar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu step pertama dengan mendakwahkan akhlak. Namun kalau ingin memperbaiki umat, maka tidak cukup dengan akhlaknya saja. Dicatat baik-baik. Ya, teman-teman kalau mau berdakwah, perhatikan baik-baik. Saya ini mau memperbaiki umat atau individu umat. Nah, banyak saat ini mubaligh, dai, daiyah, ustadz, ustazah yang dia mendakwahkan hanya kesolehan pribadi, sehingga umat sampai saat ini tidak bisa bangkit. Yang tadi saya bilang, majelis taklim di mana-mana banyak, sekolah Islam banyak di mana-mana, kampus banyak Islam di mana-mana, tapi tidak bisa membangkitkan umat karena dia hanya memperbaiki individu umat, tidak memperbaiki umat. Saya lanjut. Padahal di dalam Islam definisi umat atau masyarakat itu berbeda. Coba Mbak yang dari Bone, saya mau tanya, definisi masyarakat itu apa? Nah, ini ajak mikir, sekumpulan orang-orang. Oke. Ustadz, ya, jenengan yang paling ganteng. Ya, saya mau tanya, definisi masyarakat apa menurut jenengan? Lingkungan. Oke. Mbak siapa tadi dari Bone? Namanya Asnia. Oke. Mbak Mas siapa namanya? Faiz. Oke. Mbak Faiz, Mas Faiz dan Mbak Asnia mengatakan bahwasanya masyarakat itu adalah sekumpulan individu-individu, betul?
Dan ini ternyata anggapan dari tokoh-tokoh barat mengatakan sekumpulan individu-individu saja. Berarti secara tidak langsung pemikiran kita, pemikiran Mas Faiz dan Mbak Asnia itu pemikiran-pemikiran pantaslah kita saat ini tidak unggul. Astagfirullahalazim. Ini penting teman-teman. Makanya saya bilang kenapa kok saya harus mengambil materi unggul ini? Karena saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir, haruslah kita menjadi manusia yang unggul, tidak dininabobokkan dengan keadaan seperti ini. Mungkin teman-teman baru kali ini mendapatkan materi dan pemateri seperti ini ya. Wis galak, ngegas, materi ini mbuh opo gitu. Ya, tapi saya senang kalau ngisi di teman-teman kampus karena bisa diajak mikir ke depannya. Maka tadi saya bilang, saya tidak mau hanya sekedar satu pertemuan begini selesai. Enggak, tapi harus ada progres ke depannya, teman-teman bisa berubah baik secara individu maupun pemikirannya. Sepakat? Sepakat? Harus sepakat dong. Kita jadikan LDK, STMIK, El Rahma Yogyakarta ini berbeda dengan LDK-LDK yang lain. Hanya sekedar kesolehan pribadi, selesai. Hanya ngisi, selesai. Hanya ngisi, empaskan. Wes bablas, angin. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Betul? Iya, mumpung masih muda, mumpung masih diberi pemikiran yang cerdas, gunakanlah untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Nah, lalu pertanyaannya, apa definisi masyarakat menurut Islam? Sekumpulan individu-individu yang dimana baik perasaannya, baik pemikirannya itu diikat dengan aturan yang sama, baik secara sukarela maupun terpaksa, maka wajib untuk mengikutinya. Inilah definisi masyarakat yang benar menurut Islam. Dicatat atau difoto, kirim ke Pak dosennya. Besok kalau sedang kampus, tanya ke Pak dosennya, Pak dosen, saya mau nanya, masyarakat itu apa? Oh, kamu nantang Pak dosen. Masyarakat itu ya sekumpulan individu-individu. Oh, berarti Bapak dosen ini pemikirannya pemikiran barat. Siapa yang bilang gitu? Buya Bayu. Oke, silakan temukan saya dengan Buya Bayu. Misalnya seperti itu. Oke, siap. Saya siap ketemu dengan Pak dosen jenengan. Ya. Ini teman-teman tidak didapatkan materi di pengajian-pengajian lainnya. Betul? Kalau teman-teman datang ke pengajian paling tentang fikih pernikahan, ya, cara melupakan mantan, trik menjadi manusia yang baik, betul? Tapi nggak diajak untuk berpikir bagaimana menjadi masyarakat yang unggul. Insya Allah ini menjadi gerakan pertama di STMIK El Rahma ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana di bawah naungannya pada hari yang tidak ada sama sekali naungan. Salah satunya saja saya ambil, kan ada 7 tuh. Salah satunya, yang adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka teman-teman ya, jenengan ini, teman-teman semua, kalau mau dinaungi oleh naungan Allah setelah tidak ada naungan lain, maka haruslah menjadi pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai dari sini kita akan coba bergerak bersama, kita akan coba untuk berpikir bersama, menjadikan teman-teman kita, kampus-kampus yang lain juga untuk menjadi pribadi yang berkarakter unggul. Saya yakin bisa jadi di UNJ, di UNJ, di UAD tidak ada materi seperti ini, betul? Iya. Ustadz kok banding-banding ke yang viral, wong kok ngene, kok dibanding-banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Ta oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini cuma ada Allah. Gitu dong, tepuk tangan buat kalian semua. Saya 1 bulan yang lalu pulang ke Makassar, pulang ke Maros.
Ada anak-anak Makassar nyanyi seperti itu. Wong kong ini kodi banding. Saya bilang, kenapa kamu tahu? Kan udah menjadi lagu nasional, bos. Betul ya? Kemarin si siapa? Farel ya? Itu. Mas Bayu kok bagus suaranya? Iya, dulu saya juara dangdut soalnya. Serius. Saya juara dangdut. Tapi sudah hijrah ya. Baik. Dan masa muda adalah masa waktu di mana muda-mudi itu banyak lalainya. Betul enggak? Mumpung masih muda, leha-leha sek lah, mumpung isih enom. Gampang lah. Ya, asik bermain dengan dunianya hingga lupa tugasnya itu untuk apa? Padahal kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadah dan mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka kita harus tahu juga, mumpung masih muda, jangan berleha-leha, karena kematian itu bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Bisa jadi usia teman-teman yang saat ini yang masih muda-muda, yang itu meninggal duluan. Semester berapa teman-teman? Semester 3, 4, 5, 6, 5, rata-rata 5 ya. Range usia berapa tahun sekarang? 20-21 tahun. Dari mulai salah prioritas, salah pergaulan, bahkan sampai salah menentukan pilihannya. Saya sering melihat anak-anak kampus dari luar daerah datang ke sini, hanya main-main, hanya menjadi ayam. Saya nggak bilang ya. Orang tuanya yang di sana berharap anaknya mendapatkan ilmu yang baik, sampai di sini malah ugal-ugalan, malah cengenges-cengengesan, tidak ada ilmu yang didapatkan. Eman-eman, rugi teman-teman semua. Ya, padahal hisab yang paling mengerikan yakni adalah hisabnya masamu. Makanya digunakan untuk sebaik-baik mungkin, mumpung masih bernafas, masih melihat, masih mendengar, masih bisa merasa, gunakanlah. Mulai dari mana? Dari kampus kita masing-masing. Sepakat? Sepakat. Jangan malas ketika ada tugas, ketika ada skripsi, ketika ada apapun itu, jangan malas dan jangan menunda sesuatu. Perhatikan kalimat saya. Jin atau setan itu tidak menggoda manusia untuk tidak membuat kebaikan. Tapi jin dan setan itu dia menggoda manusia itu dengan apa? Menunda-nunda kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah wayahe sholat. Bentar lah, nanti dulu, belum qomat. Begitu qomat, bentar lah. Masih scroll ini, masih stalking dia gitu. Akhirnya ketiduran, kebablasan, akhirnya nggak sholat. Maka setan tidak mengajak atau menggoda kita untuk tidak berbuat kebaikan, tapi setan itu menggoda kita untuk menunda-nunda kebaikan. Semakin malas akan semakin menancap dan akan sulit untuk menariknya kembali. Maka kalau sudah malas akan sulit, akan berakar dan akan sulit dicabut, ya. Maka perhatikan baik-baik. Ini tadi saya katakan ke teman-teman, orang yang terus belajar dan berkontribusi, dia akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik yang namanya masa lalu. Maka tadi saya bilang, teman-teman datang ke sini, pulang ke kampungnya masing-masing itu mau ngapain? Nah, maka dengan belajar dan kembali ke sana untuk berkontribusi, insya Allah akan menjadi pemilik masa depan. Insya Allah teman-teman akan menjadi muslim yang berkarakter unggul ke depannya. Nah, bagaimana cara mengembalikan karakter umat Islam ini menjadi umat yang memiliki karakter yang unggul? Mau tahu nggak kira-kira? Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget? Nah, jangan kemana-mana. Setelah pertemuan ini, Anda akan kami ajak untuk berperan aktif dalam meyakinkan umat dan proses menjadi pribadi yang memiliki karakter yang unggul. Siap? 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 Siap harusnya. Ya, tidak hanya sekedar ingah-ingi, keluntang-keluntung, celingak-celingu, imbas-imbis, pahpo, udat-udut. Tapi kita sebagai pemuda
yang kita harus tahu, kita harus ini menjadi muslim yang baik, harusnya bisa produktif lagi ke depannya. Sepakat? Maka tadi saya bilang, saya tidak mau hanya sekedar sekali ngisi hempas, wes bablas lagi nih. Saya tidak mau seperti itu. Karena banyak, mohon maaf, banyak saat ini yang dai-da'iyah hanya puas dengan menyampaikan sesuatu, setelah itu sudah selesai, tanpa ada progres ke depannya. Maka saya bilang, teman-teman yang ada di STMIK El Rama ini akan menjadi bestie saya ke depannya. Sepakat? Teman-teman mau nggak menjadikan saya sebagai bestie, teman-teman? Mau? Yang pria mau? Pria mau? Bukan bestie dalam artian suka sama jenis, enggak ya. Bestie dalam artian tempat curhat, tempat komunikasi, tempat kita belajar bareng. Mau? Mau. Yang bestie perempuan mau? Mau. Maka saya coba teman-teman untuk nanti ya kita belajar bersama dan berperan aktif dalam membangkitkan umat bersama-sama ini. Kemarin sudah di presensi belum, Ustaz? Sudah ada. Itu sudah ada nomor WA-nya belum, Ustaz? Ada beberapa, ada yang enggak. Ya, jadi teman-teman, saya di Yogyakarta ini insya Allah insya Allah dalam waktu dekat ini mau mengumpulkan orang-orang, mau mengumpulkan teman-teman yang mau berperan aktif dalam membangkitkan umat. Insya Allah kedepannya saya akan deklarasi tentang remaja, tentang pemuda. Kira-kira siap enggak untuk menjadi relawannya? Siap? Sudah diisi belum itunya? Absennya? Sudah? Ya. Sudah ada WA-nya belum? Nggak ada nulis. Nggak nulis nomor WA. Kenapa? Takut disalahgunakan. Takut jadi pinjol ya. Saya itu punya teman ya. Teman-teman saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ditelepon sama orang nggak dikenal. Mohon maaf saudara ini, temannya saudara ini. Iya, mohon maaf Anda terkena sangkut paut masalah pinjol. Wih, ternyata apa? KTP-nya, nomor WA-nya digunakan untuk jaminannya. Astagfirullahaladzim. Ya.